Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini itu adalah lanjutan dari sebelumnya. Jadi kalau di video sebelumnya itu udah dibahas gimana caranya bikin swipe menu di Unity 3D. Nah, untuk video ini mau dibahas gimana caranya kita bikin prolog dengan teks yang berjalan gitu ya. Oke, yang pertama di sini di folder scene kita bikin dulu satu buah scene baru, kita create scene ya. Namanya misalnya adalah tutorial. Jadi kita akan bikin sebuah prolog untuk tutorial ya, seperti ini. Nah, kemudian di si bagian main kameranya, saya di sini nggak akan pakai background. Kalau misalnya nanti mau pakai background silahkan saja. Cuma di sini saya mau ganti dulu pakai solid color. Jadi di bagian main kamera si clear flags-nya itu yang aslinya skybox saya ganti jadi solid color. Nah, kemudian ini ya saya ganti misalnya saya ganti warnanya. Oke, jadi warna seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini karena saya membuat teks prolog sehingga di sini saya perlu yang pertama saya klik UI dan klik dulu canvas. Nah, di bagian canvas ini saya tambahkan UI dan image. Nah, seperti ini. Untuk canvasnya sendiri UI scale mode-nya saya scale with screen size karena saya di sini pakainya 800 x 480. Jadi di sini saya ganti jadi Y-nya 480. Nah, untuk si image-nya, nah supaya terlihat bagaimana cara mengaturnya. Oke, di sini saya klik di yang 2D ini. Nah, setelah ini karena ini sudah terlihat, nah seperti ini. Oke, saya atur sedemikian rupa. Oke, saya atur sedemikian rupa. Nah, sehingga misalnya dia ada di bagian bawah sini. Kemudian untuk warnanya, kalau misalnya di sini ada punya gambarnya, bisa dimasukkan di bagian search image. Tapi kalau misalnya tidak ada, bisa diganti saja warnanya seperti ini. Gitu. Nah, kemudian ini saya kasih nama aja dulu. Namanya adalah background dialog. Oke, kemudian di sini saya akan tambahkan satu UI lagi dan itu adalah di legasi itu teks ya. Jadi teks biasa, misalnya di sini saya kasih nama itu adalah teks dialog. Oke, jika terlihat kecil saya naikkan ya, saya besarkan. Oke, seperti ini. Jika misalnya masih ukurannya masih agak kecil berarti perbesar saja, terlalu besar. Oke, misalnya seperti ini. Untuk warnanya bisa kita ganti. Ya udah, warnanya kita hitam, kita biarkan seperti ini. Oke, kemudian masih di canvas ya. Ini saya tambahkan UI lagi dan legasi dan button. Nah, ini buttonnya. Oke, untuk buttonnya saya pindahkan di sini ya. Kemudian saya perbesar seperti ini. Nah, di dalam si button ini buttonnya saya kasih dulu namanya button lanjut. Oke, di dalam si button ini dia juga punya teks ya. Nah, teksnya ini jika dirasa terlalu kecil saya besarkan ya, namanya misalnya adalah lanjut. Oke, untuk fontnya sendiri karena ini adalah legasi ya, sehingga kita pakai yang boleh pakai teks biasa aja. Jadi ini saya formatnya TTF ya. Jadi di sini yang di bagian font ini kita drag masuk ke si font sehingga dia menjadi seperti ini gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau misalnya untuk yang teks dialog ini ingin diganti tulisannya misalnya seperti ini juga. Oke. Nah, selanjutnya saya akan membuat sebuah script untuk ini ya. Jadi di sini saya tambahkan create empty, namanya adalah manager, supaya kita simpan scriptnya di sini. Kemudian kita add komponen. Nah, tapi kalau add komponen kan nantinya nggak rapi ya nyimpannya. Jadi di bagian script di sini saya create, saya
kasih nama, dia misalnya adalah tutorial script. Oke. Nah, habis itu di bagian manager itu di add komponen dan cari yang, bentar, ini masih di reload dulu, kita tunggu. Oke. Nah, add komponen tutorial script sudah muncul. Nah, sekarang kita tinggal di open saja, dibuka si tutorial scriptnya. Di sini saya pakai Microsoft Visual Studio. Oke, saya besar dulu. Oke, di sini ya, oke saya hapus dulu. Di bagian deklarasi, saya perlu beberapa. Yang pertama itu dia bentuknya adalah sebuah public text, ya. Oke, public text. Nah, kemudian misalnya namanya adalah teksnya. Habis itu saya tambahin lagi sebuah public, dia adalah sebuah string, ya, namanya itu adalah dialog. Tuh. Nah, setelah itu saya tambahkan sebuah private speed namanya, jadi kecepatan private float text speed. Jadi ini fungsinya adalah sebagai kecepatan dari si teksnya gitu. Misalnya di sini saya set dia 0,5 float, ya. Kemudian satu lagi adalah private integer index dialog. Nah, ini adalah untuk indeks dialognya, karena dialognya kita ini itu bentuknya adalah array, ya. Oke. Nah, setelah itu di sini, ya, saya akan bikin sebuah function. Jadi ketika pertama kali si scriptnya itu dijalankan, itu kan adanya di bagian start. Ketika pertama kali dijalankan, ya, dia harus memunculkan sebuah dialog juga gitu yang udah kita setting. Nah, di sini saya hapus dulu yang bagian update-nya. Ya, di sini saya tambahkan satu buah function, namanya adalah misal start dialog. Nah, seperti ini. Nah, di sini nanti di bagian start saya panggil juga start dialognya. Seperti ini. Tuh. Oke. Nah, lalu apa yang ada di dalam si start dialog ini? Dalam start dialog ini saya definisikan kalau indeks dialog itu adalah 0, ya. Oke, kemudian setelah itu saya tambahkan di sini, ya, itu adalah enumerator tulisan. Nah, sebenarnya enumerator ini mirip dengan update, tetapi kalau misalnya update itu dia kan per frame per second. Nah, sedangkan ini nanti kita men-set berdasarkan keinginan kita gitu, ya. Oke. Nah, di enumerator ini saya masukkan for each. Oke, karena dia dialog dan dia bentuknya adalah sebuah char, jadi saya tulis char C misalnya in di sini dialog, ya. Berarti yang string yang tadi dialog, kemudian indeks dari dialognya berapa, ya. Kemudian di sini dot to char array. Oke. Nah, kemudian di sini berarti teksnya, ya, teksnya dot text plus sama dengan si C gitu. Jadi karena kita mau menampilkan si hurufnya itu satu-satu, ya.